yang hina ini, pakai hamba-Mu menjadi Allah di tangan Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Satu sukacita lagi bagi kita ketika kita bisa berkumpul kembali untuk boleh beribadah bersama-sama. Karena selama ini khotbah lewat kamera bikin grogi, khotbah lewat kamera kadang-kadang mikir kok jemaatnya tidak ada, sedikit sekali dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur hari ini semua boleh kumpul kembali untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ada seorang pendeta diundang untuk boleh memberitakan firman Tuhan di satu gereja. Dan ketika dia datang dan mencari gereja itu, dia bertemu dengan seorang anak yang sedang main ayunan di taman, tidak terlalu jauh dari gereja. Kemudian dia bertanya kepada anak ini, "Kamu sudah percaya Tuhan atau belum?" "Belum, Pak." "Kamu mau ke surga apa tidak?" Anak ini bertanya. "Emangnya Bapak tahu jalan ke surga itu?" Kemudian Pak Pendetanya berkata, "Ya, jalannya hanya dalam Tuhan Yesus. Kalau kau percaya, kau akan pergi ke surga." Selesai demikian, kemudian anak ini berkata, "Ya, saya percaya." Akhirnya pendetanya mendoakannya. Selesai pendeta mendoakannya, pendeta bertanya, "Kamu tahu enggak gereja di sini di mana?" Kemudian anak itu berkata, "Di sana, Pak. Gerejanya di sana." Ketika pendetanya berangkat, kemudian anak ini berkata, Pak, sini dulu. "Kenapa?" "Pak, saya nggak mau ke surga." "Kenapa?" "Karena bagaimana Bapak bilang tahu jalan ke surga, jalan ke gereja saja Bapak nggak tahu. Jadi saya nggak jadi percaya," katanya. Nah, hari ini kita bicara tentang gereja. Dan untuk berbicara tentang gereja, mari kita melandasi dan teks firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Tema kita adalah gereja, rumah kita, dan rumah Tuhan. Rumah kita, rumah Tuhan. Rumah kita, rumah Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa kita harus berbicara tentang gereja, rumah kita, rumah Tuhan? Karena banyak orang salah mengerti tentang gereja. Ada yang sangat ekstrim menempatkan gereja terlalu tinggi. Sedangkan aliran tertentu menempatkan gereja terlalu rendah. Mengapa demikian? Ada aliran-aliran tertentu yang sangat ekstrim, sehingga ketika mereka melihat keselamatan, maka mereka menempatkan keselamatan bukan hanya di dalam Kristus, tetapi di dalam Kristus dan harus melalui gereja. Sehingga kalau hanya keselamatan melalui Kristus tanpa melalui gereja, maka mereka berkata bahwa orang itu tidak pasti memiliki keselamatan. Kemudian mereka juga berkata, sorga tidak lepas daripada gereja. Dan keputusan untuk masuk sorga itu bukan hanya ditentukan oleh Injil, tapi ditentukan oleh gereja melalui setiap seremonial gereja. Sehingga mereka menempatkan gereja menjadi gereja yang absolut dalam semua doktrin keselamatan dan juga doktrin-doktrin yang lain. Tetapi juga ada gereja, ada orang-orang yang menempatkan gereja terlalu rendah, di mana kadang-kadang orang merasa dirinya berkata bahwa lebih baik aku punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak perlu saya punya persekutuan dengan sesama. Tidak perlu saya hadir dalam gereja. Tidak perlu saya beribadah melalui liturgi dalam gereja. Yang penting kalau saya sudah saat teduh, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka itu sudah cukup bagi kami. Maka aliran yang kedua ini,
kadang mengasingkan diri daripada kebersamaan. Dan mereka mengambil tempat-tempat tertentu dan di sana mereka seorang diri dan berkata, lebih baik seorang diri dengan Tuhan dan seorang diri dengan malaikat-malaikat yang ada. Maka mereka mengambil tempat askese, mereka bersemadi, atau seperti kelompok Esene, disebut dengan kelompok Qumran, di mana mereka masuk ke gua-gua, mengisolasi diri di sana, dan mereka tidak mau bersentuhan dengan orang lain. Karena mereka berkata, mereka menjaga kekudusan hidup mereka dalam hubungan dengan Tuhan. Ini ekstrim yang terjadi. Maka satu sisi ada menekankan gereja pada posisi yang lebih tinggi, tetapi ada yang merendahkan gereja dalam konteks komunitas yang ada. Maka di sana tidak ada persekutuan satu dengan yang lain. Maka dengan ekstrim-ekstrim ini, kita memahami bahwa tidak ada lagu yang dinyanyikan di sana. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kau kan orang lain, betul ya? Dia hanya bilang ku kasih aku dengan kasih Tuhan, tapi tidak kau. Nah ini ekstrim-ekstrim yang terjadi. Maka kadang-kadang orang seperti ini datang ke gereja, duduk. Dari datang masuk gereja duduk begini. Sampai keluar tetap begini. Padahal orang shalom, shalom, shalom. Betul? Tidak di sini tempat lain. Betul. Maka berbicara tentang gereja itu bicara tentang dua relasi. Relasi vertikal dan relasi apa? Horizontal. Nah mari kita boleh sungguh lagi melihat bagian tema ini, rumah kita, rumah Tuhan. Itulah gereja. Nah mari kita melihat hal yang pertama. Jadi saya hanya bagi dua saja. Kenapa? Karena ibadah pertama tidak boleh panjang-panjang. Ya. Yang pertama kita lihat rumah kita. Kita lihat rumah kita. Nah dalam teks ini kita boleh memahami di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16 dari Efesus pasal yang kedua. 1, 2, 3. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikannya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Perdamaian keduanya di dalam. Ya, jadi jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat bahwa Paulus sendiri menekankan satu hal di dalam konteks ini bahwa ada perseteruan yang bersifat vertikal yang terjadi dalam kehidupan jemaat Efesus sebelum mereka masuk ke dalam kelompok jemaat yang ada di jemaat Efesus, di mana mereka berseteru dengan Allah. Itu menjadi penekanan. Tetapi yang kedua adalah Paulus juga menekankan perseteruan di antara jemaat sebelum mereka menjadi jemaat yang dikuduskan oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Jadi kedua pihak di sini itu berbicara tentang kelompok orang Yahudi yang sebelum percaya dia adalah musuh bagi orang non-Yahudi. Tetapi juga kelompok orang non-Yahudi sebelum percaya menjadi musuh bagi kelompok orang Yahudi. Jadi kalau kita memperhatikan akan bagian ini, maka Paulus sungguh menekankan bahwa ada dua perseteruan yang terjadi di dalam kelompok jemaat ini sebelum percaya. Perseteruan mereka dengan Allah. Dan yang kedua adalah perseteruan mereka dengan etnis yang berbeda dengan mereka. Orang Yahudi berseteru dengan orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi berseteru dengan orang Yahudi. Tetapi bagaimana? Kalau kita memperhatikan teks ini dengan sungguh-sungguh, maka Paulus sendiri memberikan sebuah identitas yang baru kepada jemaat ini. Memberikan sebuah identitas yang baru pada jemaat ini. Mari kita lihat ayat 19. Ayat 19, 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ketika Paulus mengangkat tentang perseteruan itu, kemudian Paulus mulai melihat lagi dalam konteks mereka sekarang. Bahwa sekarang mereka bukan lagi orang asing. Mereka bukan lagi pendatang. Tapi mereka kawan sewarga dengan satu dengan yang lain. Jadi Paulus memberikan sebuah identitas baru bagi mereka. Kalian sekarang bukan lagi berseteru. Tapi kalian bukan lagi orang asing. Kalian bukan lagi pendatang. Tapi kalian adalah kawan sewarga. Nah jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi menekankan. Yang pertama adalah rumah kita. Kenapa gereja adalah rumah kita? Kalau saudara dan saya memperhatikan teks kita, maka dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, ayat yang ke-18 dalam Efesus pasal 2, dia menekankan kita semua satu Tuhan, satu iman, satu tujuan, satu. Kenapa Paulus menekankan itu? Karena di dalam sistem budaya pada saat itu terjadi perbedaan yang luar biasa. Walaupun bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang sudah percaya masuk kepada jemaat Efesus, orang yang non percaya sudah masuk ke dalam jemaat Efesus, tapi mereka masih membawa keberadaan mereka yang membuat akhirnya tidak terjadi kesatuan di tengah-tengah mereka. Mengapa? Orang Yahudi yang sudah percaya menjadi orang Kristen masih membawa tuntutan hukum Taurat. Apa itu? Kalau saudara dan saya memperhatikan, maka dalam tuntutan hukum Taurat itu ada yang namanya tuntutan mengenai masalah sunat atau tidak sunat. Masalah sunat atau tidak sunat. Maka dengan demikian, walaupun mereka sudah disatukan, latar belakang di mana mereka sudah diindoktrinasi dengan konsep ini membawa mereka sehingga terjadi gap satu dengan yang lain. Kalau engkau orang Yahudi, engkau orang non-Yahudi, maka engkau belum disunat. Kalau engkau belum disunat, engkau tidak bisa menjadi satu dengan kami. Tidak hanya itu saja. Tapi problemnya juga adalah problem bukan hanya mereka tidak jadi satu. Tetapi mereka masih membawa konsep, kalau saya orang Yahudi, saya tidak boleh berkunjung ke orang non-Yahudi. Dan di dalam praktek diakonia, di situ ada hambatan. Kalau petugas diakonia itu adalah orang Yahudi, dia hanya berkunjung pada orang Yahudi. Sedangkan orang non-Yahudi tidak boleh berkunjung. Kenapa? Masih dianggap najis. Maka kesatuan tidak pernah terjadi di sana. Kita bersyukur. Kita punya diakonia di sini yang bisa berkunjung kepada siapa saja. Betul? Ya. Tapi pada saat itu tidak. Kalau kelompok itu adalah orang Yunani, petugas diakonia itu adalah orang Yunani atau orang Romawi, dia tidak akan datang ke orang Yahudi. Kenapa? Karena walaupun dia datang, dia ditolak oleh orang Yahudi. Itu menjadi problem di dalamnya. Tidak hanya itu, ada problem makan. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang problem makan, saya berikan contoh tidak boleh berkunjung ke orang Yahudi itu apa? Yunani dan lain sebagainya. Ketika Petrus dibimbing oleh Roh Kudus untuk datang ke rumah Kornelius, untuk membawa Kornelius percaya kepada Tuhan. Dan selesai itu, Petrus kembali ke Yerusalem, bertemu dengan murid-murid yang berlatar belakang orang Yahudi. Seharusnya yang mereka buat adalah ucapan syukur karena orang asing percaya, betul? Seharusnya gitu kan? Kita kan bersuka cita kalau orang Jepang percaya Tuhan. Betul ya? Bersyukur Nagata Sang ada di sini tapi dia sudah percaya Tuhan. Kita juga bersyukur. Tapi apa yang dilakukan ketika Petrus selesai membaptis Kornelius? Ketika dia kembali ke Yerusalem, berhadapan dengan murid-murid, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka sidang Petrus di depan ruang pertemuan itu. Mereka katakan, kenapa kamu orang Yahudi harus datang kepada Kornelius yang orang Romawi itu? Dianggap najis. Nah, konsep itu terbawa dalam kondisi jemaat pada saat itu. Tidak hanya itu, masalah makan. Orang Yahudi tidak sembarang makan. Padahal dalam jemaat mula-mula, jemaat Efesus, tiada persekutuan tanpa makan. Betul? Jadi namanya persekutuan pasti makan. Orang Yahudi itu mirip dengan orang Indonesia.
Kalau persekutuan itu nggak ada makan, saya nggak datang. Bukan di sini, tempat lain itu ada. Betul ya? Jadi kalau datang dulu, tanya dulu. Kalau mau datang ke gereja, tanya dulu. Ada benton dari ini. Di sini nggak ada ya, sekali lagi. Tapi gereja-gereja Indonesia itu kan identik dengan itu. Betul ya? Nah, jangan salah, bukan hanya kita. Orang Yahudi seperti itu. Maka jemaat mula-mula itu dikatakan mereka saling membagi. Betul? Mereka makan bersama. Dan itu konteks yang ada pada saat itu. Jadi bukan karena motivasi mereka makan. Tidak. Tetapi makan itu adalah fellowship. Itu mengerti. Betul? Jadi di dalam gereja boleh makan. Amin itu aksi dana. Tetapi tujuannya bukan untuk makan. Utamanya. Tapi fellowship di sana. Persekutuan di sana. Karena kalau fellowship, kalau nggak ngunyah-ngunyah kan ada yang kurang. Nah, begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Masalah. Kenapa? Orang Yahudi yang sudah percaya, tidak sembarang makan. Betul? Dia akan tanya, makanan ini halal atau haram? Betul? Ketika dijawab halal, ditanya lagi, bagaimana cara mengolahnya? Tapi kalau cara mengolahnya ditanya lagi, bagaimana cara motongnya? Posisinya bagaimana? Bagaimana kau cara pegang pisaunya untuk memotong ini? Semua dengan aturan yang begitu detail. Maka kadang orang Yahudi tidak sembarang makan, maka masalah makanan pun itu bisa menjadi masalah di dalam rumah gereja, bukan rumah tangga, rumah gereja. Keluarga baru senyum-senyum gitu ya. Karena memang masalah makanan pun bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Ya. Ada yang suka ini, ada yang suka yang itu. Jadi itu menjadi masalah dan terjadi gap di sana. Maka jemaat Efesus adalah jemaat yang besar, tapi karena hal-hal praktis itu membuat mereka tidak satu. Maka di sana mereka saling menyudutkan satu dengan yang lain. Ceritanya ketika Paulus datang berkunjung kepada tempat di mana Petrus ada bersama dengan Barnabas. Ternyata ketika Paulus datang bersama dengan rombongan orang Yahudi, Petrus dan Barnabas sedang makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Tapi ketika Petrus melihat Paulus datang, kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia berusaha untuk menyingkir. Ketika dia berusaha untuk menyingkir, kemudian Paulus menegur Petrus, walaupun Petrus itu senior. Petrus katakan, kenapa kamu orang Yahudi dan visi pelayanan kamu orang Yahudi? Tapi kenapa kamu harus makan dengan orang non-Yahudi? Engkau telah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaramu orang Yahudi. Berarti bagi Paulus, konsep ini masih dipertahankan dalam konsep paradigma Yahudi. Maka di sana Paulus menegur Petrus. Tapi saya mengerti kenapa Petrus menyingkir. Karena Petrus juga ketika ditemui oleh orang Yahudi, dia pikir kalau dia tetap ada di sini, itu menjadi batu sandungan bagi pelayanan dia dan misinya. Maka di sini dilema terjadi. Tapi ketika dilema ini terjadi, Paulus hadir. Dan Paulus katakan apa? Semua kita sudah satu. Satu Tuhan, satu iman, satu tujuan. Maka dengan demikian, tembok pemisah oleh karena adat istiadat. Tembok pemisah oleh karena hukum Taurat. Tembok pemisah oleh karena etnis. Itu semua sudah diruntuhkan di dalam salib Kristus. Semua sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Maka kalau kita baca selanjutnya, Paulus katakan, tidak lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, tidak lagi orang barbar, tidak lagi orang Skit, tidak ada orang-orang kudus atau yang tidak kudus. Semua di dalam Kristus sudah menjadi satu. Dan pertanyaan saya, satu itu diikat di mana? Di dalam gereja. Maka saudaraku, gereja adalah rumah kita. Kenapa? Karena gereja hadir bukan karena karya kita, tapi karya Tuhan. Dan karya Tuhan mempersatukan kita. Saya bangga sekali dengan GE3. Dan secara khusus GE3 Osaka. Dan juga Kobe, karena ada Bung Randy di sini. Kenapa? Karena kita melihat jemaat kita tidak hanya terdiri dari satu etnis, betul? Tapi kita terdiri dari berbagai-bagai etnis. Dan ini membuat kita mengerti gereja yang sesungguhnya. Kalau satu gereja hanya terdiri dari satu etnis, saya pikir, apakah itu makna gereja yang sesungguhnya? Bukan berarti, tanda kutip,
itu bukan gereja. Tetapi di sini kita melihat gereja harus mempraktekkan kesatuan. Dan kesatuan itu tidak diikat oleh etnis, tidak diikat oleh latar belakang, tidak diikat hanya karena satu persamaan. Tetapi yang mengikat itu adalah karya Kristus sendiri yang mempersatukan. Maka seharusnya dalam gereja tidak lagi mempersalahkan masalah etis, betul? Tidak lagi mempermasalahkan masalah pendidikan, tidak lagi mempermasalahkan masalah pekerjaan, tidak lagi mempersalahkan masalah titel. Ketika kita disatukan, semuanya itu ditanggalkan ketika kita masuk ke dalam gereja. Karena gereja adalah milik kita yang percaya kepada Tuhan, yang telah disatukan di dalam satu tujuan, satu iman, satu Tuhan itu sendiri. Maka semua orang harus memiliki gereja di mana dia berada. Gereja bicara tentang organisme, tapi gereja juga berbicara tentang organisasi. Kenapa saya katakan ini penting? Ketika saudara ada dalam satu gereja dan saudara tidak memiliki gereja itu, lama-kelamaan saudara merasa terasing dalam gereja itu. Betul? Tetapi ketika saudara hadir dan saudara memiliki gereja itu, dan ketika saudara berbicara gereja kami, bergereja saya dan lain sebagainya. Betapa naifnya kalau saudara ada di gereja ini dan saudara menjadi anggota dan beribadah tiap-tiap minggu di sini, tetapi ketika saudara melihat gereja orang lain, saudara melihat gereja orang lain lebih baik daripada gereja saudara. Betul? Betul, itu baik. Tetapi ketika engkau berbicara dan engkau terus merendahkan gerejamu, dan engkau tidak pernah melihat hal kebaikan dalam gerejamu, berarti itu tanda engkau tidak pernah berbuat sesuatu dalam gerejamu. Amin itu. Mungkin ini keras, tapi saya merindukan supaya kita melihat gereja ini adalah gereja kita. Bukan gereja saya, tapi gereja kita. Amin itu. Maka ketika kita melihat gereja ini, gereja kita akan mengusahakan apa yang ada pada kita untuk memajukan gereja ini. Amin itu. Maka saya percaya, kalau gereja ini milik kita, masalah dalam gereja ini adalah masalah kita. Beban dalam gereja ini adalah beban kita. Bukan beban orang lain, beban kita. Karena kita tersisap di dalam gereja ini. Dan gereja ini adalah gereja milik kita adanya. Jemaat Tuhan yang kekasih. Walaupun saya masih menjadi anggota gereja Gemiti, tetapi saya melayani di sini. Dan saya mempertaruhkan hidup saya di sini. Dan gereja ini adalah gereja saya juga. Gereja kita semua. Maka otomatis ketika pergumulan-pergumulan mulai didoakan oleh kita semua, seharusnya kita mulai peduli. Pergumulan gerejaku ini apa? Pergumulan gerejaku di mana saya bertumbuh ini apa? Dan ketika saya melihat itu, saya mulai memacu diri saya untuk boleh sungguh lagi mengambil bagian di dalamnya. Jangan sampai kita hanya berpikir, oh gereja itu kan milik pendeta Ayub dan ibu. Gereja itu kan milik majelis saja. Tidak. Gereja itu adalah milik kita. Maka kita harus mengambil bagian. Selanjutnya, kalau gereja itu milik kita, ketika saya bersalaman dengan orang lain, ketika saya ramah tamah dengan orang lain, saya tidak perlu pilih dia dari etnis mana, dia dari suku mana, dia latar belakang mana. Kalau hitam seperti saya dan Allen, bolehlah kami sama-sama. Tidak boleh seperti itu. Tapi dia sudah mulai agak putih. Jadi di sini kita melihat, jangan lagi pilih, oh ini di sini, ini di sini, ini di sini. Tapi mari kita berbaur menjadi satu. Karena di dalam gereja ini, kita punya gereja yang sama. Amin itu. Maka mari, tidak perlu lagi dibatasi. Karena dia student, saya pekerja. Maka saya pekerja hanya berkumpul dengan pekerja yang student berkumpul dengan student. Tidak boleh. Tapi bagaimana kita disatukan di dalam gereja ini. Dan saya percaya kalau itu dijalankan dengan baik. Gereja ini adalah gereja keluarga Allah. Dan gereja yang keluarga Allah menghadirkan suasana surgawi ada di tengah-tengah gereja ini. Maka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk datang. Walaupun saya tahu untuk menyatukan perbedaan itu kan tidak gampang. Ya, saya berikan contoh. Saya pernah waktu mahasiswa, ada teman tim pelayanan saya. Biasanya weekend, Sabtu Minggu itu kan kami turun berdua-dua atau bertiga. Dan teman saya ini kalau makan tidak bisa diam. Jadi ketika masuk makan,
kecak-kecak gitu ya. Kalau enak, saya paling nggak bisa dengar seperti itu gitu ya. Sudah begitu, kalau udah makannya enak begini, setelah itu kan biasanya kan disuka cabai, keringatan dia. Sudah keringatan dia ambil tisunya, dia lap, dia taruh lagi di meja situ, samping saya situ. Sudah begitu, kalau udah keringatan kan mau tidak mau ada yang keluar di sini kan dia begini. Ambil tisu lagi, taruh lagi di situ. Bergumul saya. Luar biasa. Tapi memang itu perbedaan. Dan saya harus mengerti, walaupun saya sempat tegur dia, jangan seperti itulah. Tapi memang itu sudah kebiasaan dia. Bahkan lebih parahnya, di STTAT yang kami sekolahkan ada 2 misionaris dari luar, dari Jepang dan juga dari Korea. Satu kali kami bersama dengan tim orang Korea. Ketika kami makan sama-sama, ada ibu orang Korea, udah cukup umur. Kemudian dia lihat saya tidak makan sayur. Dulu saya tidak suka sayur. Sekarang mau makan. Karena ibu tanam sayur, dia tidak mau makan. Akhirnya, saya tidak suka sayur. Tiba-tiba dia bilang sama saya, ini enak loh, enak. Ini sayur ini enak, sehat kamu. Apa yang terjadi? Dia kan pakai stick kan, pakai sumpit. Dia ambil sumpitnya, stick golf sumpit ya. Kemudian dia ambil ambil sayur itu, dia langsung masukkan ke mulut saya. Padahal sumpit itu dia sudah makan. Waduh, masuk ke dalamnya saya nggak tahu bisa ditelan apa enggak gitu ya. Tapi memang itu kebiasaannya. Jadi jangankan bicara tentang perbedaan ini disatukan. Kebiasaan-kebiasaan saja seperti itu kan agak sulit sekali untuk kita terima. Tetapi mau tidak mau kita harus menyangkali diri. Kenapa? Karena kita sudah disatukan di dalam satu salib Kristus. Tuhan tidak mati pakai 2 salib. Tapi Tuhan mati hanya pakai 1 salib. Dan 1 salib itulah yang boleh melenyapkan semua perbedaan itu. Dan boleh membawa kita dalam satu kesatuan untuk menjadi gereja Tuhan. Maka di sini kita melihat gereja itu bukan milik orang lain, tapi gereja itu adalah gereja kita. Amin itu. Saya rindukan semua kita yang hadir merasa memiliki akan gereja ini, karena gereja ini adalah milik kita. Yang kedua, gereja tidak hanya milik kita, tapi gereja juga adalah rumah Tuhan. Gereja tidak hanya rumah kita, tapi gereja juga adalah rumah Tuhan. Mari kita baca di dalam teks firman Tuhan kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kenapa saya katakan bahwa gereja kita bukan hanya rumah kita, tetapi juga rumah Tuhan. Sebelum kita lihat ayat 20, ayat yang ke-19 berkata begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Saya ingin menjelaskan ini. Apa bedanya orang asing? Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tapi kawan sewarga. Apa bedanya asing dan pendatang? Loh, bukankah sama? Betul. Asing dan pendatang tidak sama. Kenapa? Istilah orang asing di sana itu adalah pengunjung hanya sebentar saja. Itu dalam teks aslinya. Sedangkan pendatang itu adalah non-permanent resident. Itu siapa itu? Kita tahu? Ya. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang non-Yahudi yang sudah percaya. Kamu bukan lagi hanya pengunjung di gereja. Kamu bukan hanya pendatang atau non-permanent resident di gereja. Tapi ketika engkau percaya Tuhan, maka engkau menjadi kawan sewarga. Istilah kawan sewarga itu adalah warga negara yang pasti. Itu maksudnya. Jadi kamu sudah punya warga negara yang pasti ketika kamu percaya Tuhan. Sehingga landasan kesatuan itu dilandasi dengan percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan ini yang membawa kita menjadikan rumah ini menjadi rumah kita, tapi juga menjadikan rumah ini menjadi rumah Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita masuk ke dalam rumah ini menjadi warga kerajaan. Tapi tidak hanya itu. Kalau saudara dan saya melihat ayat 20, di sini dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi.
Jadi rumah ini adalah rumah Tuhan karena apa? Landasannya jelas. Para rasul dan para nabi. Pertanyaan saya, siapa yang panggil nabi dan rasul? Jawabannya Tuhan yang panggil mereka. Dan Tuhan yang bawa mereka untuk ada di dalam gerejanya. Supaya mereka mewakili Tuhan, memberitakan Injil. Ini peran daripada nabi. Tetapi peran daripada rasul, membawa orang Injil kepada orang-orang lain. Dan membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Maka landasan gereja adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nabi-nabi mewakili perjanjian lama. Tapi rasul-rasul mewakili perjanjian baru. Fondasi gereja tidak boleh keluar daripada Alkitab. Tidak boleh keluar daripada Injil. Kenapa saya tekankan ini? Karena akhir-akhir ini banyak pendeta-pendeta telah menyingkirkan akan Alkitab. Dan mereka mulai berkata, Tuhan bicara buat saya. Tuhan bicara, Roh Kudus bicara buat saya. Sehingga mereka tidak lagi mempercayai bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang cukup. Tapi mereka berkata, aku dengar dari Tuhan. Roh Kudus bicara buat saya bahwa akan terjadi seperti ini. Jadi Alkitab mulai disingkirkan. Itu bukan gereja rumah Tuhan. Gereja rumah Tuhan adalah menjadikan Alkitab menjadi fondasi. Karena Alkitab adalah wahyu Allah yang cukup. Kalau mau tahu semua rahasia, harus kembali kepada Alkitab. Maka dalam beberapa kali kita belajar tentang antikristus. Kita melihat dalam pembelajaran itu semuanya kita belajar daripada Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka ini menjadi wahyu Allah yang cukup. Karena Tuhan hanya bicara saat ini melalui firman-Nya. Tuhan tidak bicara lagi keluar daripada firman-Nya. Mungkin orang berkata Roh Kudus bicara. Roh Kudus tidak pernah berbicara di luar daripada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah wahyu daripada Roh Kudus. Berdasarkan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Allah di sana berbicara tentang Roh Kudus. Yang memberikan pengilhaman kepada para penulis. Maka Alkitab adalah firman Allah yang cukup buat kita. Maka kalau ada pendeta-pendeta yang datang dan berkata, aku lihat penglihatan ini. Tuhan bicara buat saya begini. Roh Kudus bicara buat saya. Tolak pendeta itu. Karena itu bukan Injil yang benar. Tapi Injil yang benar adalah orang itu. Hamba Tuhan itu setia dengan firman yang ada. Ini saya mau tegaskan penting buat kita. Rumah Tuhan melandaskan hidupnya di atas firman Tuhan. Bukan pengalaman-pengalaman pribadi seorang hamba Tuhan. Tidak. Ini penting sekali supaya kita mengerti. Karena dunia akan menuju ke sana. 1 Yohanes berkata, ada masa akhir zaman. Banyak orang hanya memuaskan pendengarannya dengan cerita-cerita takyul dan cerita-cerita nenek moyang. Tapi aku berkata kepadamu, latihlah dirimu untuk beribadah. Beribadah di sana melandaskan hidupmu di dalam gereja, tapi gereja yang berfondasi di atas kebenaran firman Tuhan. Maka ini penting buat saudara dan saya. Saudara dan saya bisa membedakan mana antikris dan bukan antikris. Mana Mesias palsu dan bukan Mesias palsu. Mana Kristus asli dan Kristus palsu. Itu hanya melalui pengajaran. Dan pengajaran itu bersumber daripada Alkitab itu sendiri. Kalau saudara dan saya tidak belajar Alkitab, saudara dan saya sulit untuk membedakan mana ajaran sesat dan mana ajaran tidak sesat. Kenapa? Karena untuk melihat yang palsu harus ada aslinya. Dan aslinya hanya ada di dalam Alkitab. Jangan cari di yang lain. Karena pengalaman orang itu bisa berbeda-beda dan itu bukan kebenaran objektif. Tapi hanya Alkitab adalah firman Allah yang cukup buat kita. Ini penting untuk saya tegaskan buat kita. Maka mari kita tertanam di dalam firman-Nya. Yang kedua, rumah Tuhan tidak hanya bicara tentang landasan firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi ayat 20 berkata, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bersyukur. Padahal saya tidak janjian dengan Bung Matius. Tapi tadi kalau kita baca Mazmur tadi. Mazmur berapa? Masih ingat? 118. Di situ ayat. Saya lupa ayat keberapa. Di situ dikatakan. Di situ juga adalah Allah adalah batu penjuru. Betul? Tidak memperhatikan itu. Ayat 12 atau 13 dan 14 di situ. Di sana dikatakan batu penjuru. Apa yang dimaksud dengan batu penjuru? Semua mengerti batu penjuru? Lempar batu? Lempar batu mengerti lah ya. Karena harus ngerti lempar batu, kalau enggak bisa tangkis gitu ya. Apa yang maksud batu penjuru? Biasanya setiap bangunan. Di dalam fondasinya ada diletakkan di bagian sudutnya, ada diletakkan pertama itu batu tertentu. Batu yang besar.
Dan batu itu menjadi pengukur arah daripada semua bangunan itu. Jadi biasanya di sudut-sudut fondasi itu pertama dimulai diletakkan satu batu yang menjadi pengukur untuk batu yang lain. Itu yang disebut dengan batu penjuru. Maka artinya apa? Kalau gereja, Kristus adalah batu penjuru dan gereja adalah rumah Tuhan. Maka tidak hanya melandaskan firman menjadi landasan. Tapi yang kedua adalah di dalam rumah Tuhan atau gereja, Kristus harus menjadi sentral untuk mengukur segala sesuatu. Maka di sini, ketika engkau bersaksi, bersaksimu tujuan utamanya adalah apa? Memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk Bung Jeffrey yang boleh menyaksikan. Memuliakan Tuhan. Ketika engkau menyanyi, tujuan utamanya memuliakan Tuhan. Ketika engkau memainkan musik, tujuan utama memuliakan Tuhan. Ketika pengkhotbah berkhotbah, tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Ketika engkau menyanyi dari sana, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ketika engkau berdoa, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Maka saya percaya, kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan, saudara tidak akan pernah menunggu bagaimana liturgos harus mengajak. Ayo nyanyi, ayo nyanyi, ayo nyanyi. Betul. Tapi saudara akan sungguh sadar untuk betapa menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya menyanyi bukan untuk liturgos, tapi saya menyanyi untuk Tuhan. Amin itu. Maka segala sesuatu sentralnya adalah Tuhan. Karena Tuhan menjadi pengukur dalam segala sesuatu. Ketika saya berkhotbah, apakah intinya adalah Kristus? Kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa Kristus? Sinclair Ferguson berkata begini. Penderitaanmu itu penting. Tapi penderitaan Kristus lebih penting. Karena penderitaanmu tidak menyelamatkan. Tapi penderitaan Kristus yang menyelamatkan. Ikutilah teladannya. Tapi jangan pernah merebut taktanya. Kalimat yang sangat indah buat kita. Bagaimana kita mengikuti teladan? Jadikan Kristus menjadi sentral dalam pelayanan kita. Jadikan Kristus menjadi sentral dalam ibadah kita. Dan jangan pernah ada motivasi kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan. Karena gereja ini rumah kita, tapi gereja ini juga adalah rumah Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang saudara dan saya bisa lihat di sini adalah ayat yang ke-21 dan 22. Kita baca sama-sama. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Yang ketiga adalah kalau rumah ini rumah kita dan rumah ini adalah rumah Tuhan. Maka selanjutnya semua kita harus berperan. Amin itu. Dan di dalam semua kita berperan, semua kita turut dibangun bersama-sama. Itu maksudnya. Jadi tidak ada orang berkata, Pak, aku nggak punya talenta apa-apa. Tapi saudara juga tidak boleh berkata, tunggulah nanti saya pensiun kerja dulu baru saya mau menjadi majelis. Ada satu cerita. Ada satu cerita. Ada seorang pemuda yang sudah berkepala 4. Belum dapat jodoh juga. Tidak di sini, di tempat lain. Bukan berkepala 4 berarti kepalanya seperti antikristus yang kepala 7 dan tanduk 10. Bukan itu maksudnya. Sudah berumur 40-an. Akhirnya dia mengalami sakit kanker di opname. Setiap kali pendetanya datang berkunjung ke rumah sakitnya, pendetanya itu membawa setangkai bunga yang sudah layu. Pernah dengar cerita ini? Belum. Kayaknya berhasil saya. Ya. Setangkai bunga yang sudah layu. Dan dia datang dan dia cari botol minum begini dia taruh. Dan taruh di samping pemuda yang sedang sakit kanker. Kemudian dia tanya, bagaimana keadaanmu? Kemudian ceritalah. Ketika cerita dia berkata begini, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya akan berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Pendetanya akhirnya dengar saja. Asyik pendetanya pergi. Selang beberapa hari lagi pendetanya datang bawa setangkai bunga lagi yang sudah layu. Cinta layu sebelum berkembang. Akhirnya dia taruh lagi di situ, ngobrol-ngobrol lagi. Ketika ngobrol orang ini, pemuda ini berkata lagi, Pak Pendeta, kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Pendetanya berdoa lagi.
pendeta datang bawa setangkai bunga itu. Sekali lagi, yang jomblo, jangan pernah kasih setangkai bunga lain. Kalau taksir dia kasih yang sudah berkembang. Ya, yang lagi segar. Ini cerita saja. Nanti saudara bilang begini, Pak saya kan mau kasih itu karena Bapak kasih ilustrasi buat itu katanya. Itu berarti ditolak sebelum dia kasih pernyataan. Nah, apa yang terjadi? Ketika pendeta ini datang lagi dan membawa setangkai bunga yang lain, kemudian sharing dan lain sebagainya, anak ini berkata, aku akan melayani Tuhan kalau aku sembuh. Kemudian pendeta berdoa, dan ketika pendetanya pergi dan mau meninggalkan ruangan itu, anak ini bertanya, pemuda ini bertanya, Pak pendeta, tunggu sebentar. Boleh saya tanya sesuatu? Kenapa saya perhatikan tiap kali Pak pendeta datang, Pak pendeta bawa bunga, ternyata bunga itu sudah layu. Apa maksudnya? Apakah Pak pendeta mau supaya saya cepat mati? Itu artinya. Ya. Apa kata Pak pendeta? Pak pendeta itu balik dan duduk lagi di sana. Terima kasih. Engkau peka dengan apa yang saya bawa. Dan engkau sudi bertanya kepada saya apa maknanya. Tapi bunga ini mengingatkan kamu dan saya bahwa ketika engkau masih berumur 17-an, ibu pendeta pernah datang kepadamu dan berkata, kelompok remaja membutuhkan seorang pembimbing. Sudikah engkau? Karena di antara semua remaja melihat engkau dewasa. Tapi engkau berkata, aku lagi sibuk dengan tugas-tugas sekolahku. Aku sibuk dengan pergaulanku. Nanti sajalah ada waktunya untuk saya melayani. Tapi masihkah kau ingat ketika engkau sedang berumur 20-an tahun, engkau masih menjadi pemuda yang gagah, ibu pendeta datang lagi dan berbicara dengan kamu dan berkata, Komsel kita membutuhkan seorang pemimpin. Pendalaman Alkitab pemuda kita membutuhkan seorang pembimbing. Dan kami melihat kamu adalah pribadi yang dewasa untuk siap untuk melakukan tugas. Tapi masih kau ingat apa jawabanmu? Engkau menjawab bahwa aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Aku masih sibuk dengan tujuanku. Masih banyak hal yang belum diselesaikan dalam hidupku. Tunggu semuanya selesai, baru aku akan menjadi pemimpin. Baik Komsel, baik pendalaman Alkitab, baik untuk pemuda. Tapi tidak stop di situ. Ketika engkau berumur 30-an tahun, tidak bosan-bosannya ibu pendeta datang kepadamu dan berkata, kita butuh koordinator pemuda untuk mempersiapkan Natal kita. Tapi apakah jawabmu? Engkau menjawab bahwa engkau masih sibuk. Kekuatan sekarang engkau masih pakai untuk mengejar hal yang lain. Engkau tidak mau memasukkan dirimu dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dan akhirnya engkau balik belakang meninggalkan ibu pendeta tanpa engkau pamit apa-apa sama dia. Aku melihat semuanya. Tapi sekarang engkau terbaring layu. Engkau terbaring di akhir hidupmu. Di situ engkau baru bikin sebuah komitmen. Engkau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Kenapa engkau memberikan bunga yang layu? Kenapa engkau tidak memberikan bunga yang segar buat Tuhan? Tapi engkau membiarkan bunga yang layu untuk Tuhan. Kalimat pendeta itu menusuk hati. Dari sana dia menangis. Tapi apa yang terjadi? Selang pembicaraan itu, selang beberapa hari, pemuda ini bukankah itu bunga yang layu? Kalau saudara melihat gereja ini rumah kita, gereja ini rumah Tuhan, seharusnya semua kita berperan aktif di dalamnya. Saya percaya Tuhan tidak pernah menciptakan kita, tidak ada seorang pun yang tidak punya talenta. Semua kita punya karunia, semua kita punya talenta. Tapi mari kita melihat, apakah kita melihat gereja itu penting apa tidak? Kita melihat gereja itu adalah hal yang penting apa tidak? Kadang-kadang kita menempatkan gereja, kalau disusun urutannya, mungkin gereja adalah urutan yang terbawah. Kekasih kita urutan yang pertama. Itu pun kalau sudah lama.
Yang kedua pekerjaan kita. Yang ketiga adalah studi kita dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan buat kita, jangan sampai kita terlambat. Kita hanya mempersembahkan bunga yang layu buat Tuhan. Tapi marilah kita boleh mempersembahkan bunga yang masih mekar. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Amin. Di sini dikatakan semua kita ditebus oleh Tuhan dan dimasukkan di dalam gerejanya. Kita menjadi satu tubuh yang dibangun bersama. Maka semua kita punya peran di sana. Hari ini saya mengetuk hatimu. Apapun karuniamu, apapun talentamu, apapun yang kau punya. Ketika engkau melihat gereja ini bergumul, engkau harus bergumul bersama-sama. Karena gereja ini gereja Tuhan. Dan kita semua dipanggil di sana untuk mengambil bagian dalam pergumulan gereja ini. Tapi selanjutnya adalah kita, ketika kita menolong gereja ini dalam segala pergumulannya, di sana kita bisa bertumbuh bersama-sama melalui gereja. Maka sekali lagi, mari kita boleh kembali merasa memiliki gereja ini. Merasa memiliki akan GI3 Osaka. Sehingga di sana kita boleh terus mengambil bagian. Mari. Saya percaya kalau rasa memiliki akan membuat kita tidak merasa berat untuk melakukan. Baik itu memberi diri, memberi perpuluhan, memberikan persembahan yang lain. Itu tidak akan menjadi berat. Mengapa? Karena kita tahu itu milik kita. Orang bisa berkorban buat kekasihnya padahal belum tentu. Betul ya? Betul enggak? Betul enggak? Iya. Masih pacaran aja dia berkorban habis-habisan. Ujungnya dicampakkan. Betul kan? Sakit. Sakit enggak? Sakit. Tapi saya mau katakan buat kita. Gereja ini, gereja tidak pernah mencampakkan kita. Amin. Sekali Yesus pilih, seumur hidup dia mengasihi kita. Sekali dia memberikan gereja bagi kita, seumur hidup gereja itu menjadi milik kita. Mari kita mengambil bagian di dalamnya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di